kita malam ini. Oke, jadi kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menginginkan supaya kita juga memiliki satu kehidupan yang sempurna, yang seperti dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi ini semua perlu proses, ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar, oh ya aku tahu, oh ya aku mungkin gagal, gitu ya. Tapi malam ini kita kembali disadarkan bahwa perlu melihat, ya, nanti di ayat 1-30 itu apa sih yang akan kita lihat bagaimana kita bisa dilepaskan dari dosa. Oke, kita mulai, kita doa ya, mari. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan malam ini, yang bersyukur atas rahmat-Mu, kasih karunia yang berlimpah, dan juga rahmatilah teman-teman kami yang belum bisa hadir, dan mengenai Yohanes pasal 8 ini, bagaimana kami melihat juga menyadari siapa yang bisa melepaskan kami dari dosa. Tuhan, tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Mengamati pembacaan kami, mengamati juga secara pribadi maupun bersama-sama, dirimu semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai ya. Satu orang boleh 2 ayat begitu ya. Baik, kita baca dulu, nanti di akhir kita ada share atau tanya, silakan ya. Ayat 1 dan 2 pasal 8. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Amin. Ayat 3. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina." Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Bisa. 9, 10. Ayat 7 ya, Kak? 9 dan 10. Oh ya, oke. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Siapa yang bisa menghakimi dan mengampuni dosa? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi." C. Siapa yang bisa melepaskan dari dosa? Kristus. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Amin. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16, dan kalaupun aku menghakimi, kehakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Amin. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal.
sekiranya kamu mengenal aku. Kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kristus, Aku adalah. Aku adalah. Amin. Ayat 21, lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Karena itu, kata para pemuka Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Maka dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat 24, karena itu tadi aku... Lanjut. Oh, Maria ya? Lupa sih tadi aku berapa. Kamu aja nggak apa-apa. Oh, oke. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar dari dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. 3. Kristus, anak manusia yang tinggikan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana ajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku sentiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ayat terakhir dari pembacaan kita sama-sama ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Oke, puji Tuhan. Jadi aku mulai sedikit, nanti kalau teman-teman ada mau silakan ya. Jadi dari ayat pertama kita lihat bahwa ini saya terus mengingatkan ya bahwa dimanapun Yesus pergi, kemanapun dia pergi, ya dia pasti apa? Dikumpul ya, apa maksudnya berkumpul supaya bisa memberitakan Injil, ya, memberitakan firman ya. Nah, ia duduk dan mengajar mereka. Jadi Tuhan pasti kemanapun dan dimanapun dia mengajar, memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini satu teladan yang mungkin harus kita juga teladani hari ini. Tapi di saat itu, ya juga di saat ini ketika kita mungkin lagi membicarakan firman, pasti ada aja iblis yang menggoda atau iblis yang mengganggu pekerjaan Allah. Ya, kalau di sini mengenai bagaimana ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Farisi kembali lagi. Padahal mereka adalah orang yang mengenal firman, mereka membaca kitab Pentateuch ya, kitab Nabi Musa. Jadi mereka terus-menerus ya mencobai Tuhan. Nah, inilah yang iblis juga sampai hari ini menggoda kita. Nah, tapi apa? Ya 7 ya, katakan siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Tuhan betul-betul menunjukkan bagaimana diri manusia penuh dengan dosa. Tidak terkecuali. Dosa besar, dosa kecil, bohong putih, ya itu nggak ada bedanya. Semua sama-sama dosa. Nah, di mata Allah, kita juga lihat ya bahwa harus orang itu kudus. Tapi memang tidak bisa orang itu kudus karena diri sendiri. Namun perlu datang kepada Allah. Nah, maka dikatakan ya, di ayat-ayat selanjutnya, ayat 11 ya. Jawabnya tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus ya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ketika perkataan aku pun tidak menghukum engkau, ini Yesus punya satu kondisi, yaitu orang itu harus datang padanya. Orang itu harus mengambil kesempatan untuk bisa sah dengan Tuhan. Ya, meskipun hari-harinya sibuk, ya hari-harinya penuh dengan ya cobaan, rintangan, halangan, harus ada kesempatan minimal ya
beberapa waktu untuk datang kepada Tuhan. Ini kondisi hari ini ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa dilepaskan ya dari dosa? Tidak mungkin lagi nggak ada jalan, yaitu Kristus, terang dunia, pemberi terang hayat. Jadi teman-teman sekalian, ya kita punya kesempatan hari ini, kita punya banyak ya waktu, ya, masih ada kesempatan Tuhan berikan juga. Teman-teman kita yang lain mungkin mereka berkata, kamu kok baca kitab terus, ya, kamu kok meskipun ya kita tahu kamu bersalah, tapi kenapa ya kamu terus mau bertobat? Ya kita tinggal bilang ya, aku ini tahu aku salah, aku dosa, maka aku perlu Yesus. Ya. Orang yang baca kitab aja masih bisa berdosa, gimana orang yang nggak baca kitab? Nah, istilahnya demikian ya. Oke, jadi benar-benar kita menyadari bahwa Yesuslah terang dunia. Amin. Ya, jadi aku sampai di sini untuk membuka, ya masih ada beberapa menit. Adakah teman-teman lain yang mau menyampaikan atau bertanya? Mungkin aku menikmati yang tentang peristiwa perempuan ini sama yang di ayat 12. Bahwa peristiwa yang ini kan mereka mengambil penghakiman itu kan perjanjian lama gitu. Kalau misalkan ada cewek atau perempuan yang ketahuan berzina di luar pernikahan, itu akan dilempari batu karena itu dianggap dosa gitu. Demikian juga pada saat zaman Kristus mereka masih menerapkan hukum yang sama gitu. Tetapi pada saat itu kan ada Tuhan yang tidak berdosa, ia dites sama orang-orang pada saat itu gitu, untuk melempari perempuan ini gitu. Tapi ketika Tuhan menanyakan mereka, kalau nggak dosa ya kamu coba lempar duluan, tapi ternyata semuanya pada pergi karena mereka semua ngerasa kalau mereka semua adalah orang berdosa. Tinggal Kristus itu sendiri yang masih tinggal, padahal dia tidak berdosa dan bisa melempari perempuan ini, tetapi dia mengampuni perempuan ini. Peristiwa ini sungguh baik ya, bahwa dialah adalah penyelamat kita gitu. Dosa kita seberat apapun, kalau kita berdosa, dia pasti akan mengampuni kita. Yang penting kita datang kepadanya untuk pengampunan daripadanya. Terus aku juga menikmati di ayat 12 bahwa Tuhan mengatakan dia adalah terang dunia gitu. Bahwa kita yang 12 tadi, siapa yang ikut dia tidak akan berada kegelapan, melainkan ia akan punya terang kehidupan. Ya, selain Tuhan itu adalah pengampun dosa kita, dia adalah terang itu gitu. Asal kita datang dan mau menghampiri dia, kita tidak akan berada dalam kegelapan gitu. Jadi dosa-dosa atau hal buruk lainnya tidak akan menguasai kita. Yang penting dalam kehidupan kita terus mencari dirinya, karena kita semua tahu bahwa Tuhan itu adalah terang gitu. Dan jika kita datang kepadanya, terang itu kita akan mempunyai terang di ayat kalimat terakhir gitu, di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Malam hari ini juga aku menikmati tentang tentang peristiwa yang perempuan yang kedapatan berzina ini. Dari sini kita lihat bahwa di dalam kehidupan sekarang gitu ya, sering ada orang-orang di sekitar kita yang suka untuk menghakimi sesamanya gitu, menghakimi sesamanya jika ada sesuatu yang menurut mereka tidak pas. Tapi melalui pembacaan malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, kita tidak boleh menghakimi sesama kita manusia, tapi biarlah kita sama meneladani Kristus yang mau senantiasa mengasihi dan juga mengampuni ya. Amin. Amin. Tuhan. Min, aku juga menikmati ya di ayat 5 ya, 5 sama 6 ya. Kalau di catatan kaki di ayat 5-nya dikatakan, ini beda banget sih antara Tuhan Yesus sama ahli-ahli Taurat ya, sama orang-orang Farisi. Mereka jatuhnya kepada perkara benar dan salah ya, milik pohon pengetahuan hayat, tetapi Tuhan memalingkan mereka kepada pohon hayat gitu ya,
dia kembali tanya lagi kan kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa baru boleh mukulin lemparin perempuan itu dengan batu gitu. Bahkan ketika Tuhan membungkuk pun ada di catatan kakinya ada penjelasan gitu. Tuhan Yesus membungkukkan badan menyatakan satu tanda agar ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang sombong dan merasa diri benar bisa merendahkan diri dan berdiam diri. Jadi ya sebenarnya ini juga menjadi satu kesempatan bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk menguji Tuhan ya. Satu sisi Tuhan gimana sih pendapatnya gitu, tapi puji Tuhan Tuhan ini tidak jatuh kepada benar dan salah gitu, tapi justru dia menyingkapkan kondisi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Walaupun mereka mengenal firman, tapi mereka juga adalah masih orang dosa gitu, tidak ada hak untuk menghakimi orang lain gitu. Karena yang pantas untuk menghakimi adalah Allah, karena dia adalah hakim yang adil. Jadi ya di bawahnya juga dikatakan akulah kehidupan ya tadi dikatakan. Jadi aku benar-benar menikmati bahwa hari ini kita juga terhadap sesama kita tidak boleh mengambil keputusan benar atau salah gitu, tetapi harus kembali kepada firman. Karena ya kalau misalnya kita menghakimi orang benar dan salah, bahkan secara nggak langsung ya mungkin di pikiran kita dia benar atau salah, ya sama aja gitu, kita sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi gitu, tidak memberikan orang yang salah itu kepada hayat gitu, kepada kehidupan, tetapi justru lebih mematikan dia gitu kan. Karena kan dia kan udah dosa ya, berzina gitu, udah ketahuan nih, udah ketangkep basah gitu. Pasti dia juga ada hati nurani nggak nyaman gitu loh. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan tidak menjadi orang yang menghakimi, justru mengcomfort dia gitu. Jadi kayak tanda kutip bukan menenangkan juga sih, tapi jatuhnya mengampuni ya, dan juga Tuhan kembali mengingatkan supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Harusnya kita juga dengan sesama kita juga demikian ya. Ketika ada orang yang salah berbuat dosa, kita perlu menjadi orang yang membawa dia kembali kepada diri Tuhan gitu sebagai sumber hayat, sehingga hanya Tuhanlah yang bisa menerangi dia gitu. Sebenarnya dia salah apa, dia dosa apa gitu. Jadi semoga teladan Tuhan ini juga bisa menjadi kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mulia bagi Tuhan ya. Jadi semua sudah dapat makna, semua sudah dapat juga aplikasi, juga bagaimana kita harus hidup ya. Jadi mari kita ingatkan teman-teman lain ya. Semoga mereka juga memiliki satu pandangan yang jelas bagaimana harus mengambil Kristus sebagai segala ya. Jadi ini sudah diberitahu ya bahwa Kristus terang dunia, memberi terang hayat, Kristus aku adalah, ya, lalu Kristus anak manusia yang ditinggikan. Jadi benar-benar kalau kita tidak lagi ya ada kesempatan, setidaknya kita boleh berseru ya Tuhan, Engkau layak, Engkau patut ya, Engkau juga bisa menyelamatkan aku dari dosa. Ya, jadi di sini dibilang bahwa ayat 24 ya sangat juga menegur kita bahwa kalau kita nggak percaya bahwa akulah dia, kita akan mati dalam dosanya, ya, dalam dosa kita masing-masing. Jadi jangan sampai mati dalam dosa, tapi marilah kita juga selamat, makin hari makin dikuduskan. Amin, demikian ya. Semoga malam ini juga kembali menguatkan kita. Ya Eva, Lisa, Eka, Maria, juga ya teman-teman lain yang belum bisa hadir, semoga Tuhan merahmati mereka. Oke, sampai di sini kita boleh berdoa. Ada yang bisa sukarela berdoa? Baik, kalau belum ada, mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Dikau begitu mengasihi kami Tuhan, Kau memberikan teladan yang begitu baik, di mana kami, oh Tuhan, semua adalah berdosa, namun Dikau memberkati, Dikau juga tidak menghukum kami. Menghormati juga Eva, Lisa, Rika, Maria, diriku, juga teman-teman lain Tuhan,
Ya, sehingga kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan tidak kehilangan kasih karunia, tidak kehilangan kesempatan. Tuhan, kami berdoa supaya teman-teman kami juga Dika boleh dapatkan, Dika kuduskanlah mereka. Kami berdoa Tuhan malam ini setiap permasalahan, setiap ya Tuhan apapun kondisi kami, Tuhan tahu Tuhan bisa menyelesaikan karena kami sandar padamu. Tuhan rahmat juga kesehatan kami, juga keluarga kami masing-masing dimanapun mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita